Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera kerabat SDGs Desa. Kembali kita berjumpa di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Kerabat SDGs Desa, mengawali perjumpaan kita di penghujung ya, di penghujung bulan Januari tahun 2024, tepatnya tanggal 29 Januari. Hari ini, ruang cakap SDGs Desa akan mengulas topik yang tidak kalah menarik, yaitu terkait dengan Taman Bacaan Masyarakat Desa. Nah, untuk mengulas topik yang sangat menarik ini nanti akan hadir bersama kita eh, Pak Ivan Novik, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT. Sambil menunggu kehadiran Gus Ivan di ruang Zoom ini, nanti kita akan diskusi dengan teman-teman juga yang selama ini eh, berkecimpung mendampingi sebagai pelaku penggiat di tingkat desa, teman-teman tenaga pendamping profesional desa, dan juga masyarakat desa. Kerabat SDGs Desa beberapa waktu yang lalu ya, atau di awal Januari, Kementerian Desa menerbitkan atau mengundangkan keputusan Menteri Desa nomor 4, nomor 3 tahun 2024 tentang panduan pengelolaan taman bacaan masyarakat desa yang ditetapkan di tanggal 9 Januari tahun 2024. Kehadiran Kepmendes ini menarik gitu ya, menarik karena memang kalau kita lihat eh, kerabat SDGs desa eh, untuk memudayakan gemar membaca di tingkat desa, maka eh, kehadiran Kepmendes nomor 3 tahun 2024 ini menjadi sebuah payung hukum yang sangat strategis. Apalagi eh, desa hari ini itu membutuhkan atau memiliki tantangan besar terkait dengan literasi di tingkat desa atau budaya membaca di tingkat desa. Sehingga harapannya melalui Kepmendes nomor 3 tahun 2024 ini, maka eh, penganggaran penganggaran dana desa untuk kegiatan peningkatan indeks eh, pembangunan manusia ataupun SDGs. Ini ada kaitannya dengan SDGs 4 nanti pendidikan desa berkualitas dan juga eh, meningkatkan literasi budaya baca di desa itu menjadi semakin eh, baik gitu ya. Artinya pemerintah desa memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk mengalokasikan anggaran penggunaan dana desa dalam rancangan anggaran pendapatan belanja desa dan juga rencana kerja pemerintah desa. Nah, untuk mengulas itu kita coba sapa dulu teman-teman yang sudah hadir bersama kita di ruang Cakap SDGs Desa. Ada Kang Iman yang sudah open kamera. Selamat pagi Kang Iman. Dan ada juga sudah bisa open mute Kang Iman. Oke. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang. Alhamdulillah sehat sehat. Ini juga Kang Panudi, ya Bung Mek dan teman-teman yang lain. Kang, ini membicarakan topik kita pagi hari ini, Kang. Ini kaitannya dengan bagaimana eh, Kementerian Desa memandang pentingnya sebuah payung hukum untuk menjawab apa yang menjadi tantangan di tingkat desa, Kang. Terkait dengan tingkat literasi, budaya membaca dalam kaitannya dengan bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia. Bahkan hari 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu itu Gus Menteri melakukan kegiatan di mana nih? Di Jawa Timur kalau nggak salah, Kang. Ya, di Jawa Timur itu kaitannya dengan dialog publik keputusan Mendes di Jombang, Jawa Timur hari Sabtu kemarin. Artinya Gus Menteri melihat bahwa
pentingnya literasi untuk masyarakat desa sebagai ruang edukasi dalam melaksanakan pembangunan. Nah, kira-kira Kang, selaku tenaga pendamping profesional, bagaimana Kang Iman melihat eh, budaya literasi dan relevansi dana desa untuk peningkatan minat baca ini, Kang? Oke, terima kasih Bang Sam atas waktu yang diberikan kepada saya. Satu hal yang menarik sebetulnya di dalam apa namanya peraturan Menteri Desa ini yang nomor 3 tahun 2024 adalah dan sesuai dengan apa yang di lapangan. Satu Bang, ini jujur Bang. Eh, apa namanya daya ungkit untuk membuat literasi yang lebih terarah, khususnya adanya taman bacaan atau kita kenal perpustakaan desa itu kurang kuat Kak. Karena apa? Mungkin gitu ya. Mungkin ini kalau namanya perpustakaan desa taman bacaan itu kurang begitu cepat menghasilkan sebuah produksi Pak. Jadi kalau orang itu kurang kelihatan gitu. Padahal ini kan bagian yang sangat mendukung untuk kepala desa khususnya ataupun OPD itu mentransferkan gitu ya. Kalau ditransfer mau berapa kali, kalau diukur volumenya sampai begitu maksimal, tetapi manakala itu yang menerima tidak memiliki kesiapan untuk menerima ya akhirnya si misternya nggak nyambung nyambung itu kalau bahasa apa namanya mas mereka apa namanya anak-anak kita sekarang gitu itu sih bang jadi saya pun sudah mencoba gitu ya sudah ada yang berdiri gitu. Kalau saya ada dua ada lima gitu ya sampai ada di potin gedungnya tapi ya gitu lagi apa sih karena apa yang biar menarik masyarakat tuh mau datang terus kepala desa itu mau abang-abangannya itu menginvestasikan modalnya gitu ya dengan dana desa untuk membuat gedung pusaka DA dengan fasilitasnya sampai saya udah deh ini bisa pakai dana desa kalau mudahnya kasih aja perpustakaan desa nanti namanya Pak Kades dong itu kan jadi rasanya ngeh gitu kan ya untuk buatlah Pak buat catatan sejarah oh iya itu masa kepemimpinan saya membuat itu tapi ya mungkin belum terus sampai situ tapi ya saya sebagai tenaga pendamping ya berikhtiar terus bagaimana caranya di suatu saat kita sudah tidak ada menjadi pendamping kita bisa melihat hasil karya kita masyarakatnya semakin maju dan mandiri itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan nanti terus lagi saya kembalikan lagi Pak. Baik, terima kasih Kang Iman. Jadi rupanya kurang menarik ya Iya betul. dari perspektif teman-teman pendamping desa melihat eh, pembangunan pustaka desa misalnya sebagai sebuah kegiatan di tingkat desa. Ini ternyata mungkin dari sisi nilai jual bagi bagi masyarakat, bagi publik itu eh, kurang menarik karena memang output ya, output yang eh, dihasilkan itu tidak terlihat. Karena bicara peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sangat apa ya eh, berbeda dengan pembangunan fisik lainnya, terutama pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat desa yang selama ini memang eh, dirasakan dan menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, kerabat desa, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari eh, Kepmendes ini sendiri, ya, saya sambil coba share lah. Sebagai sebuah landas payung hukum, tentu eh, keputusan Menteri Desa ini memiliki landasan filosofis yang sangat baik ya, kalau kita lihat, di mana memang, oke. Nah, ini kita lihat dari keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2024, seperti kami sampaikan tadi, bahwa eh, untuk membudayakan minat baca ya, minat baca di tingkat desa, untuk memudahkan kegemaran membaca masyarakat desa, maka Kementerian Desa atau Menteri Desa memandang perlu menyusun sebuah panduan untuk pengelolaan taman bacaan. Nah, artinya, landasan filosofi inilah kemudian
menjadi spirit bagi desa untuk bisa mengalokasikan dana desa, anggaran dana desanya untuk kegiatan eh, apakah nanti pembangunan taman bacaan, yang pasti pembentukan ya, pembangunan taman bacaan sehingga eh, tingkat literasi masyarakat desa menjadi tinggi dan output serta impact-nya nanti adalah bagaimana eh, kualitas sumber daya manusia, peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM itu menjadi meningkat. Nah, kalau kita lihat di latar belakang kerabat SD desa, maka ada banyak hal ya terkait dengan proses pembelajaran yang bisa terjadi eh, dan berlaku di masyarakat. Salah satunya adalah melalui Taman Bacaan Masyarakat atau TBM, yang selama ini mungkin sudah familiar di tingkat masyarakat, tapi seiring perjalanan waktu, Taman Bacaan Masyarakat ini eh, belum mendapatkan porsi yang eh, sesuai dengan harapan, gitu ya, sesuai dengan harapan sehingga terkait dengan kehadiran Taman Bacaan Masyarakat di tingkat desa itu belum eh, sesuai dengan ekspektasi di 75.000 lebih desa di se-Indonesia. Nah, karena itu maka dalam rangka juga mendukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Kementerian Desa memandang pentingnya Taman Bacaan Masyarakat. Sekaligus juga kalau melihat data yang ditampilkan di Kepmendes ini, maka kita bisa melihat bahwa dari sisi indeks membaca saja, orang Indonesia itu atau Indonesia hanya menempati 0,01. Ini data dari UNESCO tahun 2021, di mana dalam 1.000 orang itu hanya satu orang yang memiliki minat baca. Artinya memang tingkat minat baca di kita di Indonesia ini masih rendah. Lalu yang kedua, kita menempati peringkat 60 dari 61 eh, minat baca Indonesia di dunia gitu ya. Berdasarkan kajian studi Most Literate Nation in the World Connected, kayak ini juga menjadi penting dan indeks pembangunan manusia di Indonesia berada di angka 14,6% dibanding Malaysia 28% dan Singapura 33%, serta rendahnya tingkat literasi yang menyebabkan Indonesia kesulitan, SDM Indonesia, Indonesia kesulitan beradaptasi pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, tentu ini menjadi apa ya? Menjadi tantangan bagaimana kemudian desa-desa bisa memacu berkreativitas dalam menggunakan dana desanya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena memang bicara taman bacaan masyarakat, bicara meningkatkan literasi ini masuk ke kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Kira-kira itu, dan ini masih banyak lagi sih sebenarnya terkait dengan taman bacaan masyarakat, bagian pustaka juga, manfaat dan lain-lainnya. Ini nanti bisa kita pelajari bersama kerabat SD Jasa sehingga kita bersama bisa dapat mendampingi pemerintah desa dalam menyusun eh, penganggaran dana desa di desa yang berpihak kepada kegiatan-kegiatan pemerintah masyarakat, terutamanya meningkatkan literasi melalui taman bacaan. Sambil menunggu juga kehadiran Gus Ivan, kita sapa kembali eh, sahabat kita Mas Panudi yang juga sudah open kamera. Apalagi Mas, Kang Mas Panudi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Salam. Bang, Bang Sabana. Apa kabar Kang Mas Panudi? Alhamdulillah sehat. Cuaca mendung di Cuaca mendung. ya. Ini karena memang eh, masih masih di bulan-bulan ini ya, masih di bulan-bulan ini dari Oktober sampai April ya. Curah hujan Ya. masih tinggi, sama Mas. Hampir di sebagian wilayah di Indonesia memang curah hujan masih tinggi ini. Mudah-mudahan curah hujan yang tinggi tidak menyebabkan rancangan APB desa di banyak desa juga mendung gitu ya. Tapi Oh, enggak, cerah tempat kami. tapi sudah harus cerah karena ini sudah di Cerah tempat bulan kami. Januari dan
Mungkin berbagi pengalaman Mas Panudi karena memang di banyak desa APBDes itu sudah disahkan, tapi mungkin ya banyak desa juga yang eh, belum menganggarkan di APBD desanya terkait dengan eh, kehadiran taman bacaan masyarakat ya atau pustaka desa yang tadi sempat disinggung oleh Kang Iman. Nah, kira-kira pengalaman Mas Panudi nih dalam memfasilitasi mendampingi desa dengan hadirnya Kepmendes nomor 3 2024 ini, apakah memungkinkan di tahun ini desa kemudian bisa melakukan penyesuaian lah ya, penyesuaian perubahan yang belum menganggarkan bisa menjadi menganggarkan, yang sudah menganggarkan bagaimana kemudian bisa mengeksekusi bukan rancangan ya, kegiatan di APBDes-nya itu menjadi terlaksana. Monggo Mas. Ya, ya, terima kasih Bang Sabana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera kepada kerabat SDGs Desa yang pada pagi hari ini bergabung atau berpartisipasi dalam ruang Zoom meeting Cakap SDGs. Ya, tadi kaitannya dengan pertanyaan Bang Sabana. Eh, apakah di tempat kami memang juga sebenarnya sebelum sebelum ada Kemen itu sebenarnya sudah ada istilahnya semacam taman bacaan atau perpustakaan desa, walaupun belum begitu banyak. Ada salah satu desa yang sudah cukup bagus, kaitannya dengan apalagi pemerintah desanya juga sudah respect, namun pada umumnya memang masih masih belum respect. Tapi dari situ sebenarnya kan termasuk perintisnya, kebetulan itu juga sekarang jadi sekdes dan justru beliaunya adalah sebagai narasumber di desa-desa lain. Ya, sebenarnya ini yang tadi yang disampaikan Bang Sabana bahwa bagaimana kaitannya dengan eh, taman bacaan rakyat atau taman bacaan masyarakat ini. Ini sebenarnya tadi tantangan tadi. Apalagi kalau kita adalah ke depan adalah satu kaitannya dengan bonus demografi, kemudian menyongsong Indonesia Emas, kemudian era digital sekarang ini. Saya kira ini tantangan yang harus dijawab dan diimplementasikan. Istilah saya kaitannya dengan ini kan sebenarnya mungkin budaya kita, budaya budaya warga kita, masyarakat kita, mayoritas kan budaya oral, budaya tradisi lesan. Tradisi lisan ini yang lebih mudah kaitannya dengan istilahnya dari mulut ke mulut. Tapi untuk kaitannya dengan budaya tulis, budaya membaca yang ini yang masih minim. Tapi ini ada tantangan tadi, tantangan. Bagaimana ke depan tadi sudah diperbandingkan Malaysia, Singapura di atas kita. Kalau kita mau konsekuen menjadi negara negara maju ke depan, ya tonggaknya atau dasarnya adalah dari desa-desa. Karena apa? Karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah di desa. Dan saya kira sekarang tinggal bagaimana anggaran sudah ada, kebijakan sudah ada. Nah, kita yang selaku TPP minimal katalah mengedukasi dan mengadvokasi ini bagaimana katalah biar kaitannya dengan warga desa ini, termasuk pemerintah desa. Pertama pemerintah desa dan warga desa, juga pemerintahan desa, ini eh, merespon kaitannya dengan tadi tantangan tadi. Nah itu apa wujudnya kebijakan yang nanti masuk APBDes, yang selama ini katalah mungkin karena yang istilahnya Mas Iman tadi kan tidak langsung eh, ada hasilnya dalam tanda kutip. Ya sama sebenarnya seperti kita waktu kita mungkin disekolahkan orang tua itu. Sekian mungkin sekian puluh tahun mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi selesai. Kan itu kan menunggu lama. Saya kira ini juga perlu kita sampaikan juga kepada warga masyarakat. Istilahnya istilahnya yang populer itu kalau mau eh,
mengentaskan kemiskinan atau katakanlah menjadikan tidak miskin warga kita, ya salah satunya adalah dari pendidikan. Nah ini sama ketika katakanlah ketika mau mencerdaskan dan biar tidak miskin warganya, ya mencerdaskan bangsanya, rakyatnya, warganya. Lewatnya apa? Lewatnya ya tadi salah satunya dengan Taman Bacaan Rakyat. Apalagi harapan kami kalau yang Pak Presiden kemarin katalah nanti anggaran untuk riset harus ditingkatkan. Menurut saya ya sepakat. Ya kita kalau mau ya mulai adalah semuanya lah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten sampai desa, ya harus fokus kalau katalah mau katalah tadi membangun manusianya tadi. Manusia unggul ya salah satunya lewat tadi membaca, gitu loh, membaca di. Nah sekarang kita juga setelah katalah pemerintah desa, kita ngomong pemerintah desa respect, kaitannya itu juga nanti kaitannya dengan seperti apa Taman Bacaan Rakyat itu. Biar katalah warga desa itu tertarik. Saya lihat sekarang anak-anak itu kan kalau di tempat kami karena wifi yang gratis itu di balai desa atau di kantor desa, akhirnya kan ternyata juga berbondong lah bagaimana mengemas ini, mengemas kaitannya dengan taman bacaan, mungkin monggo lah lokasinya di mana. Biar katalah nanti anak-anak warga itu tertarik itu, tertarik. Kira-kira eh, kalau mau ya tidak hanya katalah YouTube, tapi mungkin dari berbagai macam informasi. Saya kira kita harus harus juga mengedukasi desa bagaimana tadi pertama respon kemudian mendirikan sebuah taman bacaan kaitannya dengan sarana prasarana yang menarik, juga mungkin juga termasuk yang lain-lain itu loh. Kan saya kira kan perlu juga katalah eh, kaitannya dengan untuk warga, mungkin petani atau pedagang UMKM atau yang lain. Saya kira kaitannya dengan taman bacaan itu harus ada yang ada di sana itu yang dikelola katalah kontennya yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini gitu loh. Nah ini yang mungkin kalau masih katalah seperti yang dulu katalah tradisional dengan itu ya mungkin atau konvensional. Kalau konvensional saya kira ya nggak tertarik. Tapi apa yang dibutuhkan oleh warga, baik itu dari berbagai profesi, ada di situ dan dikelola dan dibuat sebuah sarana prasarana yang nyaman, dan orang atau warga itu ketika ke perpustakaan atau ke taman bacaan itu merasa mendapatkan sebuah jawaban, sebuah apa yang dibutuhkan, membantu. Ya saya kira pasti menarik. Tinggal sekarang marilah kita untuk mengimplementasikan itu. Ini bangsa sama tantangan kita bangsa Bana yang menurut saya perlu kita jawab segera. Gitu bangsa Bana. Kayak Pak Ivanovic sudah bergabung. Monggo. Baik, terima kasih Mas Panudi. Ya, memang ada banyak tantangan ya, bagaimana menyikapi eh, budaya baca. Kebetulan di ruang cakap SD saya juga sudah hadir Gus Ivan. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Ustadz. Terima kasih, Pak Panudi. Nah, kita sudah mulai tadi pemanasan dulu nih, Gus. Bagaimana Ya, ya, ya. Kepmendes nomor 3 tahun 2024 gitu ya, yang memang sudah dirilis oleh Kementerian Desa di awal Januari, tepatnya tanggal 9 Januari dan diundangkan tanggal 9 Januari. Tapi kemudian disebarluaskan oleh Gus Ivan dan juga Kementerian Desa di minggu kedua ketiga Januari kemarin ya. Dan bahkan hari Sabtu kemarin sebagaimana media yang kita baca, Gus Menteri melakukan sosialisasi di Jawa Timur ya Gus ya. Bagaimana Ya, kemudian ya. Kepmendes nomor 3 tahun 2024 ini bisa dipahami dengan baik. Nah, ini topik yang menarik, Gus, dalam rangka meningkatkan minat baca, literasi masyarakat desa, dan juga indeks pembangunan manusia, serta kalau kita kaitkan dengan SDGs desa kan, mewujudkan pendidikan desa yang berkualitas ini, Gus ya, SDGs desa 4. Nah, monggo kira-kira Gus Ivan terkait dengan topik kita pagi hari ini, bagaimana eh, mendiskusikan diskursus tentang taman bacaan masyarakat desa, tantangan dan relevansinya di era sekarang. Nah, silakan Gus. Terima kasih, Ustadz. Ustadz selalu
berpikir sangat besar sesuai tantangan dan era sekarang. Jadi ada yang yang menarik begini Ustadz. Ternyata Taman Bacaan Masyarakat itu kan punya komunitas tersendiri juga. Ya. Jadi itulah sebabnya ketika keputusan Menteri Desa itu nomor 3 2024 keluar, itu responnya juga eh, di luar dugaan sebetulnya kalau istilah dari Gus Halim ya. Karena pada malam itu, seingat saya waktu itu saya diberi Capman itu pada hari Senin, dan kemudian saya minta kepada tim Sapa Desa untuk mengirim ke semua kades ya, juga ke WA Group yang di situ isinya para kepala dinas PMD, juga tentu kepada teman-teman semua gitu di WA Group yang berkaitan dengan tenaga pendamping profesional. Dan malam itu saya mendapatkan WA juga langsung dari ajudan Pak Menteri. Langsung Pak Menteri mendapat undangan untuk berdialog dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat. Jadi Forum Taman Bacaan Masyarakat ini menurut informasi itu dia sudah berdiri sejak 19 tahun yang lalu. Jadi tahun berapa itu? Berarti bagian dari reformasi. Dan dia punya eh, kepengurusan yang relatif tetap begitu. Itu dari level nasional, provinsi, kemudian kabupaten. Tentu saja sampai ke desa dan kelurahan. Nah, kemudian ada sekitar 200 kabupaten yang ada forum tersebut. Dan salah satu yang mereka sampaikan ya mereka mempelajari, kemudian mengajak Gus Halim bertemu, kemudian karena pas waktunya hari Sabtu kemarin ya, akhirnya kemudian sempat bertemu lah sore hari, sekitar jam setengah 4 sampai jam 5-an seperti itu ya, karena hujan deras sebelumnya. Nah, mungkin yang juga menarik di malam itu juga banyak kepala desa mengirim, ya banyak itu karena WA ya, maksudnya ya di atas 10 gitu. Kepala desa yang mengirim WA, kemudian implementasinya bagaimana gitu. Ada pelajaran dari salah seorang kepala desa di Brebes ya, waktu itu datang ke desanya, dan dia sangat menyukai perpustakaan desa kalau istilah di tempat dia. Kemudian ada dia istilah pojok baca gitu. Nah, dia menyampaikan dari awal dia pengen membuat itu, tapi musyawarah desa itu lebih menyukai infrastruktur pas kira-kira 6 tahun pertama. Baru kemudian di 6 tahun kedua, pada masa jabatan kedua, dia mendirikan itu. Saya tanya kenapa bisa suka begitu. Ada banyak faktor, dia sendiri memang suka dan memang progresif di desanya itu, dan istrinya juga pengelola PAUD yang memang suka perpustakaan. Ini agak mirip dengan seorang kepala desa di Majalengka. Itu juga di situ ada pojok baca gitu istilahnya. Saya tanya kenapa istilahnya pojok baca ya, padahal di situ punya ruang tersendiri gitu. Kenapa kok ada ruang tersendiri? Ternyata memang Bu Kadesnya juga pengelola perpustakaan daerah gitu ya, sebagai pegawai perpustakaan daerah. Jadi memang ada banyak faktor, tapi kok sepertinya semakin, kalau melihat Pusdatin Kementerian Desa itu ada korelasi positif antara semakin tinggi indeks di IDM itu dengan pembangunan taman bacaan masyarakat. Jadi ada korelasi positif ketika semakin maju dan mandiri desa itu, kemudian mendirikan taman bacaan masyarakat. Nah, yang juga menarik dan penting kalau kita lihat ini, Gus, bahwa ternyata
ada hampir 33 ribuan desa sih yang sudah memiliki, yang aktif 30 ribuan desa. Jadi ini contoh yang kemarin ketika Gus Halim menyampaikan ya, sangat apa ya istilahnya ya, sangat partisipatif gitu. Namanya juga masyarakat ya. Jadi mereka menyediakan misalnya ya, kata Gus Halim dari awal sengaja ngajak BPI ya, karena tidak terlalu birokratis gitu. Jadi pas awal juga tidak ada kursi untuk BPI, yang ada kursi hanya untuk Pak Menteri saja. Nah, itu bagus ini katanya, karena itu sangat partisipatoris. Tidak usah terlalu protokoler gitu. Tapi ya mungkin karena lama-lama sungkan jadi diadakan kursinya. Nah, tapi yang menarik di situ memang berkumpul kemarin ya para pegiat Taman Bacaan Masyarakat itu dari seluruh Jawa, kemudian yang dari luar Jawa itu mengirimkan berbagai produknya gitu. Dan memang ternyata produknya macam-macam. Ada yang membuat semacam kartu-kartu untuk apa namanya anak-anak supaya lebih mengenal itu. Kemudian ada yang membuat buku mengenai perjalanan. Kemudian ada yang poster-poster gitu. Dan di Taman Bacaan Masyarakat Desa yang ini itu juga ada penitipan anak, kemudian PAUD, juga ada kafenya gitu. Jadi mungkin satu konsep mengenai ekosistem taman bacaan masyarakat juga perlu kita sama-sama dorong gitu ya. Seperti apa sebetulnya konsep yang menarik sehingga bisa hidup. Taman bacaan masyarakat ini yang ini info dari pengurusnya itu sudah dimulai sejak 2018. 2012 hingga muncul seperti sekarang. Artinya memang ada energi sosial ya di tengah masyarakat desa mengenai hal ini ya. Tidak sepenuhnya apa namanya kalau secara umum kan literasi turun, kemudian desa-desa apalagi literasi lebih rendah dari kota itu apa namanya pandangan-pandangan yang sifatnya umum gitu. Tapi begitu kita masuk ke desa-desa toh berbeda. Dan itu buku-buku di belakang itu juga disusun sesuai dengan yang paling mudah diambil oleh masyarakat desa gitu. Jadi tidak sepenuhnya sistematis. Sehingga memang dalam diskusi itu ada beberapa pertanyaan. Misalnya begini, apakah ini hanya untuk desa ya? Apakah tidak untuk kelurahan gitu? Ya dengan berat hati kami sampaikan memang ini Kementerian Desa lokusnya di desa. Jadi Taman Bacaan Masyarakat Desa memang terutama apa namanya itu memberikan ya ruang pemberdayaan bagi desa. Memang ada yang menyampaikan tidak semua kebijakan itu sifatnya apa namanya itu ya kalau kita istilahnya memberdayakan ya. Tapi ini keputusan menteri yang sifatnya memberdayakan. Jadi keputusan menteri yang justru membuat hal-hal yang sudah ada di masyarakat itu kemudian mendapatkan kalau istilah di Undang-Undang Desa rekognisi gitu ya. Itu yang membuat gairah untuk para pegiat literasi desa muncul. Karena memang keputusan ini disusun kalau istilah mereka ya, kok ini keputusan menteri yang tidak pernah kami ikut serta di dalamnya. Tetapi kok isinya kok sesuai dengan yang kami jalankan. Sehingga isinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu yang membuat keputusan Menteri nomor 3 2024 itu disambut baik. Kalau menurut saya sih memang sesuai yang diramalkan oleh Habermas ya, bahwa dan Foucault juga, mana ada sih orang yang pengen jadi tiran seumur hidup ya. Gara-gara punya kekuasaan kemudian mengatur dan menghalangi. Kekuasaan bisa dipakai juga untuk justru menguatkan dan meluaskan peluang.
Kira-kira itu idenya. Ide dari Kepmen 3 itu meluaskan peluang desa dan terutama masyarakat desa yang punya kelompok-kelompok dalam hal ini berkaitan literasi desa supaya itu diakui dan kemudian bisa berkembang secara partisipatoris. Sehingga ada pertanyaan, apakah satu desa, satu TBM, Taman Bacaan Masyarakat, eh, ataukah boleh lebih dari satu? Ya, ya. Ya, kemudian kami tanyakan, enaknya gimana? Enaknya lebih dari satu. Jadi saya kira mungkin menarik kalau paling tidak ya sepintas membandingkan dengan Posyandu gitu, karena susunan di dalamnya agak mirip sih. Jadi yang pertama supaya tidak menyulitkan gitu, maka Taman Bacaan Masyarakat itu mencakup TBM itu sendiri, kemudian pojok baca, kadang-kadang di desa ada pojok baca, ada pojok buku, ada perpustakaan desa, ada perpustakaan keliling, kemudian ada juga perpustakaan digital. Ini desa-desa di Banyuwangi misalnya, di situ ada satu alat gitu yang isinya melihat buku. Menarik sih karena kemudian nggak perlu banyak tempat gitu. Tapi kan sebagai gantinya harus banyak alat gitu ya. Kecuali bentuknya suatu aplikasi yang bisa diunduh di HP ya mungkin mungkin bisa gitu. Tapi kalau enggak, kalau harus pakai alat itu ya sama saja tadinya menumpuk buku jadi menumpuk alat gitu. Tapi mungkin itu nanti seperti biasa kalau sudah digital gitu akan banyak ide-ide dari masyarakat sih. Saya yakin nanti akan semakin kompak. Nah, ada juga yang menarik perpustakaan keliling, tapi dia juga sekaligus terutama perpustakaan ke keluarga-keluarga di desa. Ya. Jadi ya maka langsung teringat Posyandu ketika COVID itu bagaimana para pengurus Posyandu itu datang ke masyarakat yang kebetulan kena penyakit gula, ada yang kena penyakit TBC, kemudian obatnya dikirim ke keluarga-keluarga itu sekian hari sekali gitu. Nah ternyata di perpustakaan juga ada yang begitu ya. Jadi ada perpustakaan yang keliling masuk ke keluarga-keluarga di desa, kemudian dia menunjukkan apa namanya itu daftar bukunya, ya. Dan kemudian setelah daftar buku itu ditunjukkan, lalu kemudian keluarga itu pengen meminjam apa? Ada yang kepala keluarganya, ada yang anak-anaknya meminjam apa saja. Nah kemudian direncanakan kira-kira selesai berapa hari nih membaca buku ini. Nah waktu menjelang selesai itu para pegiat literasi datang lagi ke keluarga itu. Kemudian mendiskusikan dengan cara ringan tentu saja supaya enak gitu kan. Isi dari buku itu. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang ya harus dikuatkan gitu. Apa namanya itu inovasi-inovasi literasi desa seperti ini. Bayangkan datang ke satu keluarga dan kemudian pada minggu kesekian datang lagi janjian untuk kemudian tujuannya mendiskusikan buku. Ini kan seperti kelompok pembaca buku ya. Dan seperti tadi sudah diawali Ustadz, saya kira yang menarik dari buku itu ya memang di dalamnya banyak informasi yang kemudian lebih detail, bisa kita ulang-ulang seperti itu. Dan bisa lama. Belum pernah membayangkan YouTube yang isinya satu buku lama gitu ya. Yang seluruh buku yang misalnya kemarin ada istilah baru, ini tren baru pembukuan gitu ya. Karena halamannya sampai uh, di atas 500 ya, 700 halaman dengan harga yang mahal gitu. Tapi isinya memang kemudian jadi menarik gitu ya. Mungkin lama-kelamaan harganya akan murah kalau udah mulai banyak pengisian buku yang menarik gitu. Nah, jadi seperti itu. Misalnya contohnya kalau ada film yang diambil dari buku,
itu pasti ada bagian-bagian buku yang nggak masuk ke film. Saya bayangkan membaca bukunya misalnya Harry Potter gitu ya, yang tebal itu, tapi bisa selesai hari Sabtu pagi, selesai Sabtu tengah malam, meskipun bukunya tebal. Tapi toh film tetap akan membatasi ya, tidak sampai sekian apa namanya itu, tidak sampai sekian jam, pasti hanya 2 jam, paling lama 3 jam gitu. Jadi memang buku masih punya keunggulan tersendiri. Dia bisa lebih detail ya, lebih lama dan kemudian bisa kita ulang-ulang. Tapi kira-kira yang dimaksud TBM di dalam Kepmen 3 2024 itu ya seperti ini gitu. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi desa bisa kita masukkan dalam kerangka memberikan rekognisi kepada inovasi dan partisipasi desa gitu. Kenapa namanya Taman Bacaan Masyarakat? Nah, ini memang ada ceritanya. Jadi beberapa kali itu Gus Halim menerima audiensi gitu dari kelompok-kelompok masyarakat. Ada yang dari IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, ada dari para penerbit-penerbit, juga ada dari pegiat perpustakaan-perpustakaan atau pustaka-pustaka yang ada di desa. Nah, salah satu pegiat itu misalnya yang menunjukkan perpustakaan sampai ke keluarga-keluarga di desa, itu yang ya semuanya banyak faktor tentu saja, tapi ada faktor X yang langsung menyentuh Gus Halim itu ketika menerima audiensi dari para pegiat literasi desa itu. Dan beliau berkali-kali dulu pas awal-awal menjadi menteri bercerita kepada kami begitu. Bagaimana dia punya evolusi hobi. Jadi di awal itu hobinya itu ya memang membaca gitu. Jadi beliau sampaikan pada waktu mahasiswa di Jogja, di IKIP Jogja. Itu yang dia sukai ya memang perpustakaan, kemudian keluar masuk perpustakaan daerah ya. Di Jogja memang sangat banyak dan itu salah satu surga kalau di Indonesia kali. Kemudian surga untuk para orang yang suka buku dan bacaan. Kemudian beliau juga menyukai kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pembacaan itu. Kemudian setelah itu ketika lulus beliau menjadi kepala sekolah STM. Hobinya kemudian bergeser dari keluar masuk museum, kemudian apa namanya itu perpustakaan menjadi keluar masuk apa namanya toko-toko alat-alat plus pasar loak alat-alat. Jadi beliau pernah cerita bagaimana beliau bisa membeli AC begitu karena ada di pasar loak sebagai bonus karena membeli berbagai mesin untuk STM-nya. Jadi untuk pertama kalinya punya AC dan kemudian nggak bisa nyala karena memang listriknya nggak cukup. Tapi itu evolusi beliau dan terakhir setelah menjadi politisi tentu saja apa namanya hobinya berbeda lagi. Tapi selalu pengen seperti itu. Bahkan di Kementerian Desa itu semula perpustakaan kementerian itu ada di kantor yang di Abdul Muiz di dalam gedung gitu ya, yang tidak kelihatan dan tidak didatangi orang gitu. Kemudian beliau punya ide nggak bisa seperti itu, makanya sekarang perpustakaan di Kementerian Desa juga diberi ruang yang luas, separuh gedung di tempat kami dan sengaja diletakkan di sebelah pintu keluar gitu sehingga masyarakat luar itu bisa melihat dan kemudian diharapkan isinya itu berbagai dokumen transmigrasi terutama sejak zaman Belanda kemudian
desa terutama, eh, serta kemudian daerah tertinggal ya. Jadi memang ada kecintaan seperti itu, dan suatu ketika ada audiensi dengan para pegiat literasi desa itu, saya masih ingat waktu itu langsung sore itu memerintahkan supaya peraturan Menteri Desa yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa itu ditambahkan taman bacaan masyarakat. Jadi kalau rekan-rekan melihat ada tambahan itu, terutama pada masa beliau ya, itu di tahun 2022 untuk dana desa 2023 itu memang sengaja ada perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat. Itu ada cerita di baliknya sehingga itu kemudian ditambahkan dan harus ditaruh di atas. Gitu, ya. Jadi kalau melihat di sana di dalam permen, termasuk Permendes nomor 7 tahun 2023 itu tentang perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat itu diletakkan di titik-titik ya, di poin-poin yang di atas gitu, karena itu dinilai penting oleh beliau. Nah, kemudian satu hal yang juga menarik adalah bagaimana itu cara membuat perpustakaan desa, gerakan literasi desa itu diakui oleh pemerintah desa dan negara. Pemerintah desa sebagai bagian dari negara ya dalam hal itu. Nah, di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 2018 itu memang LKD ya. LKD itu ada berbagai fungsi. Ada satu yang fungsi dan dari awal itu konsepsi ketika waktu itu kami ya sebelum adanya undang-undang desa ya, diminta untuk membantu penyusunan kebijakan LKD ya. LKD itu mendukung pelayanan masyarakat desa, tidak sepenuhnya dari pemerintah desa, tapi ada hal-hal yang dari masyarakat yang sudah berkembang melayani masyarakat yang lain gitu. Yaitu kemudian kita sebut lembaga kemasyarakatan desa. Nah, memang di lapangan itu ada yang mengira lembaga kemasyarakatan desa itu hanya sesuai yang ada gitu ya. Tapi sebetulnya ada hal yang lain. Seperti biasa kita harus melihat terutama ayat terakhir dari berbagai regulasi, karena disitulah dalam tanda kutip ya, the devil is on the detailnya ada di situ, setannya ada di situ. Jadi di bagian akhir itu disebutkan bahwa LKD ini sederhana, tinggal diputuskan dalam musyawarah desa, kemudian ditetapkan dalam peraturan desa, dia kemudian bisa menjadi LKD. Ya. Dan ketika menjadi LKD, kemudian menjadi sah sebagai bagian, kalau desa ingin mendanai pun menjadi sah, karena dia bagian dari praktek untuk peningkatan atau penguatan lembaga kemasyarakatan desa, bidang lembaga kemasyarakatan desa. Gitu. Jadi dengan demikian kemarin ada pertanyaan bagaimana desa bisa lebih leluasa kalau memang punya ide mengenai literasi desa. Ya, salah satunya menjadi LKD, ya, diakui sebagai LKD. Dan itu tidak terlalu sulit, karena itu kesepakatan desa itu sendiri, musyawarah desa, kemudian perdes LKD, tinggal dicantumkan. Kalau istilah Gus Halim, ya keputusan menteri yang membuat menteri, sehingga diskresi perubahan juga lebih mudah oleh menteri. Peraturan desa juga sama, karena peraturan desa dibuat oleh desa sendiri, ya asal itu disepakati dalam musyawarah desa, kemudian ditetapkan dalam perdes, bisa selesai untuk itu. Pertanyaan satu desa lebih dari satu taman bacaan masyarakat memang menarik. Ini kalau dari data yang dikumpulkan oleh rekan-rekan tenaga pendamping profesional dan masyarakat desa, pemerintah desa ya dalam IDM, di tahun 2023 ini kalau kita lihat memang yang menarik ada 30 ribuan desa yang sudah mendirikan taman bacaan masyarakat. 33.902 desa.
Kemudian yang aktif itu 30.177 desa, artinya 89% dari Taman Bacaan Masyarakat ini aktif. Meskipun jumlahnya baru 33, artinya ada peluang bagi kita untuk memberdayakan desa sehingga ini bisa tercapai sampai 75.251 desa dan 14 desa adat. Jadi totalnya 265. Ini menarik nanti kalau kita coba tanya atau kita minta tim Kemendagri untuk menjelaskan ada 14 kode desa adat. Sehingga untuk pertama kalinya sejak diundangkan Undang-Undang Desa di tahun 2022 itu mulai muncul kode desa adat. Semuanya ada di Jayapura di Papua. Nah, desa-desa saat ini ada yang punya lebih dari satu taman bacaan masyarakat. Diberi contoh kemarin ada yang menyebut taman bacaan masyarakat teras baca, ada yang menyebut satunya lagi pojok desa atau pojok buku gitu ya. Kemudian ada yang bisa melebur, ada yang tetap berdiri sendiri. Dan konsolidasi itu sudah dilakukan pada tingkat, tentu saja kalau itu ada lebih dari satu TBM di satu desa perlu ada konsolidasi pada level desa. Meskipun sekarang sudah ada konsolidasi level kabupaten, kota, kemudian provinsi dan nasional. Kalau idenya kira-kira begini, Ustadz dan kerabat desa sekalian. Jadi ada 3 aspek, aspek infrastruktur, kemudian aspek perilaku atau interaksi sosial, dan aspek nilai-nilai, aspek-aspek abstraknya. Dalam hal, dan kenapa diperbandingkan dengan posyandu? Karena ini lebih enak membandingkan gitu ya, supaya punya bayangan ketika kita di lapangan, baik untuk pemberdayaan maupun untuk peningkatan atau pengembangan taman bacaan masyarakat. Selalu ada prasarana. Kalau di posyandu itu ada gedung, ruang posyandu, meja, kursi. Kalau taman bacaan masyarakat tentu saja ada gedungnya, ada ruang bacanya, ada rak buku, meja, kursi. Kemudian sarana, itu kalau di posyandu ada alat tulis kantor, ada alat kesehatan, obat-obatan juga. Ini untuk membayangkan misalnya ketika APBDes, ada kepala desa yang bertanya, boleh nggak membeli buku gitu, supaya enak membayangkan di dalam laporan APBDes itu ada pembelian obat-obatan. Sama itu obat-obatan ini untuk posyandu, maka buku untuk TBM. Nah itu membandingkan itu supaya lebih mudah untuk memutuskan gitu. Kemudian untuk pendanaan ya. Pendanaan setelah adanya peraturan Menteri Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa yang di situ memang dicantumkan taman bacaan masyarakat, ya sudah pasti. Setelah itu sudah pasti dana desa APBDes bisa digunakan. Selain APBD, APBN, swasta, CSR, kemudian dana luar negeri, ya, dengan cara-cara tertentu tentu saja. Nah kemudian kepengurusan, sama posyandu juga punya pengurus, pengelola, taman bacaan masyarakat juga pengelola. Nah untuk operasional ini juga menarik. Bagaimana, ada pertanyaan dari Kades ya melalui Sapa Desa gitu. Bagaimana kalau kepala desa memang TBM-nya bukan milik desa ya, karena selama ini desa belum kebayang ketika ada Kepmen ini baru terbayang seperti itu, tapi nggak enak juga kalau sudah ada taman bacaan masyarakat yang aktif gitu. Tidak enak kalau itu kemudian jadi mati gara-gara ada TBM yang dibuat pemerintah desa. Ya tetap jalan, toh sama saja. Kemudian kalau dia sebagai LKD, kegiatan operasionalnya kalau memang desa ingin berkontribusi, kemudian ingin menggerakkan, ya bisa juga. Gitu. Sama seperti memberikan dana operasional untuk kepengurusan posyandu, kalau ini untuk dana operasional dari Taman Bacaan Masyarakat. Kemudian jaringan sosial. Jadi supaya kuat, ini pengalaman kita dengan BUMDes ya, bahwa salah satu yang akan diperbaiki dalam pola BUMDes itu ya jaringan sosial ini, karena forum BUMDes
BUMDesma, terutama BUMDesma, dan kemudian kalau BUMDesma LKD dan BUMDes sudah punya forum, tapi BUMDesma belum ada. Nah, di sini kita bisa punya perbandingan. Kalau posyandu, ada banyak posyandu di satu desa, kemudian dikoordinir ke dalam PKK, kemudian ada Pokja, Pokjanal di level kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Nah, forum Taman Bacaan Masyarakat sudah punya forum pada level nasional, provinsi, dan kabupaten, kota. Tapi kalau desanya lebih dari 1 TBM, maka ya perlu ada forum Taman Bacaan Masyarakat Desa. Kemudian untuk kemitraan. Kemitraan kalau di posyandu jelas harus ada kemitraan dengan, kalau di dalam desa Polindes Poskesdes, kalau keluar desa dengan puskesmas, rumah sakit, dan KL yang mengurusi kesehatan desa. Paling tidak Kemendes dan Kemenkes. Kemudian kalau kemitraan untuk Taman Bacaan Masyarakat, tentu saja bisa dengan pemerintah desa karena ini lembaga kemasyarakatan desa, dengan OPD perpustakaan daerah, juga KL yang mengurusi pustaka desa. Dalam hal ini ada Kementerian Desa dan Perpustakaan Nasional. Kemudian yang terakhir soal nilai-nilai, ya, soal bagaimana yang dianggap baik. Tentu saja kita ada rekognisi dan subsidiaritas, serta tadi sudah disampaikan Ustadz di awal, no one left behind, itu sebagai nilai-nilai dari SDGs desa. Kalau posyandu tujuan ketiga, kalau Taman Bacaan Masyarakat ini tujuan keempat. Dan mungkin nggak kita memadukan antara BUMDes dengan Taman Bacaan Masyarakat, karena kemarin salah satu hal yang menarik, pengelola ya pegiat literasi desa, tapi kemudian bisa jalan terus karena di situ ada usaha ekonomi. Saya masih ingat argumen dari Menko Marinvest ya waktu itu ya, ketika bagaimana caranya mengelola vaksin dan kemudian mengelola kebutuhan COVID ya, pada tahun 2020 itu, yang tidak terlalu membebani negara karena jumlah penderitanya kan sangat besar waktu itu. Nah, kemudian idenya adalah bagaimana kalau kemudian ada usaha atau dikawinkan dengan usaha-usaha ekonomi, sehingga pengadaan itu pun bisa berlangsung terus-menerus. Begitu dulu bayangannya di awal COVID ya. Sehingga pada akhirnya, meskipun ada yang mengkritik gitu, pada akhirnya memang ada perusahaan yang dibuat untuk mengelola itu, sehingga bisa terus jalan sampai tahun 2022 kemarin gitu. Ya, di satu sisi ada yang mengkritik, tapi di sisi lain itu salah satu yang bisa menyelamatkan negara kita pada saat itu ya, baik dalam hal pendanaan, kemudian bagaimana mendapatkan vaksin dan sebagainya, sampai menyebarkan. Nah, kalau Taman Bacaan Masyarakat misalnya ada ide bahwa di situ juga bisa sebagai usaha ya. Kalau di Ambon, yang kemudian diakui Perpustakaan Nasional sebagai salah satu perpustakaan terbaik level nasional ya, 10 besar. Itu perpustakaan desa yang dikelola oleh BUMDes. Jadi dikelola BUMDes karena di sana ada sebetulnya bisa dua cara, apakah itu sebagai bagian dari keuntungan yang disalurkan gitu untuk kepentingan sosial, atau di situ kemudian waktu itu misalnya ada Pak Renal Kasali ya, memberikan ujaran-ujaran mengenai manajemen untuk UKM gitu melalui Zoom ya, melalui Zoom di perpustakaan itu. Nah, yang kemarin di Jombang itu, di sana ada dimulai dari Taman Bacaan Masyarakat, tapi kemudian ada penitipan anak, kemudian ada PAUD, kemudian setelah ada yang ya karena ada anak, ada PAUD, kemudian butuh makanan minuman, maka kemudian ada semacam kafenya begitu. Kemudian unit usaha BUMDes juga sebagian ditaruh di sana, UKM, kalau di Jombang kemarin masih UKM. Dan kemudian di situ Taman Bacaan Masyarakat dilanjutkan dengan diskusi-diskusi buku.
Jadi bisa saja ada berbagai cara yang berbeda-beda di masing-masing desa, tetapi di tujuan akhirnya pun tetap supaya memudahkan ketika desa itu ingin memberdayakan melalui gerakan literasi dan taman bacaan masyarakat. Kayaknya begitu, Ustadz, yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mohon maaf tadi masuknya telat, ini lagi di luar kota, tadi tiba-tiba nggak ada internet. Terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih Gus Ivan. Nah, ini menarik ya Gus ya. Jadi membicarakan apa Taman Bacaan Masyarakat kaitannya tadi dengan keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2024 yang menjadi payung hukum bagi desa untuk bisa kemudian mengeksekusi kegiatan ini dari sisi perencanaan RKP desa dan juga penganggaran di APB desa. Setidak-tidaknya tidak lagi menjadi ragu-ragu gitu ya Gus ya dengan adanya Kepmendes nomor 3 ini. Ya tentu tantangannya atau percepatannya adalah bagaimana mulai di tahun ini juga, di tahun 2024, ya desa-desa yang belum kemudian menganggarkan, itu bisa menganggarkan melalui mekanisme perubahan APBDes. Tentu ya didahului dulu perubahan RKP-nya, gitu ya, RKPDes dan APBDes-nya. Gitu ya. Dan ini menarik Gus, karena ternyata banyak juga desa-desa di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional kalau tidak salah melalui program membaca digital Pokadi. Nah, salah satu yang kemarin kita lihat juga Gus ada di Nagari Simpang ini. Kecamatan Simpang Alanmati Kabupaten Pasaman mendapatkan juga bantuan perangkat satu set lengkap dari Perpustakaan Nasional sebagai salah satu pustaka desa yang menarik untuk bisa dibantu dikembangkan. Nah, nanti mungkin bisa juga berbagi story nanti itu Gus. Bagaimana desa-desa eh, bisa memunculkan kreasi, inovasi menjadi pusat literasi di tingkat desa gitu ya. Bertransformasi dari mungkin metode yang konvensional, mungkin eh, mindset yang konvensional seperti disampaikan Gus Panudi tadi, taman bacaan masyarakat yang melulu eh, berhadapan dengan buku-buku gitu kan. Hari ini sudah bertransformasi ke e-book misalnya gitu kan, atau mungkin buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa kan, apakah buku-buku pertanian, perkebunan atau yang lainnya gitu ya. Terima kasih Gus Ivan, terima kasih juga kerabat SDGs Desa. Tidak terasa kita sudah di penghujung. Mudah-mudahan eh, apa yang disampaikan oleh Gus Ivan tadi terkait dengan apa minat masyarakat desa ya membaca terutama melalui lahirnya keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2024 ini bisa menginisiasi memberikan pencerahan bagi kita pegiat desa, kerabat desa, terutama teman-teman perangkat desa dan juga kepala desa yang mengawal dana desa itu bisa kemudian melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan bagaimana program kegiatannya bisa menyasar kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan juga meningkatkan pencapaian SDGs desa, utamanya SDGs desa 4, pendidikan desa berkualitas, sehingga ketika tahun ini misalnya desa kemudian melakukan pengukuran indeks desa membangun, salah satu variabel indikatornya juga mengalami peningkatan. Gitu ya. Terima kasih atas kehadiran kita bersama. Terima kasih sekali lagi untuk Gus Ivan dan kerabat SD desa. Kita bertemu kembali di esok hari dalam topik-topik yang tidak kalah menarik. Eh, kita akhiri pertemuan pagi ini dengan Allah, dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.